Selamat malam, Shalom. Kami ucapkan selamat bertemu kembali dalam program Teduh yang disponsori oleh Cornelius Media. Sehingga pada malam hari ini kita bersyukur oleh karena Tuhan boleh memberikan lagi kepada kita satu kesempatan yang indah untuk kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan. Sebelum kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengundang kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di sorga, terpuji. Terima kasih kesempatan indah Engkau boleh berikan bagi kami. Di malam hari ini, kami siap lagi untuk belajar firman-Mu. Melalui motivasi rohani, biarlah kuasa Roh Kudus bersama-sama dengan kami dalam acara ini. Lebih khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapan khusus dari surga menjadi bagian hamba-Mu ini, sehingga firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan akan memberikan kekuatan, motivasi bagi kami semua untuk selalu setia dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersama dengan kami dalam acara kami di malam hari ini. Mengampuni segala salah dosa kami. Doa ini kami persembahkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kehidupan manusia di atas dunia ini, apalagi di era COVID-19, kita sekarang ini mengalami satu kehidupan yang sangat-sangat sulit. Berbagai-bagai syarat sebelum kita keluar rumah, harus menggunakan masker, harus membawa hand sanitizer, harus menjaga agar tidak berkerumun dengan orang banyak. Dan ini adalah salah satu cara yang sangat menyulitkan bagi setiap insan manusia. Tetapi sudah setahun lebih kita melewati situasi pandemik. Namun pertanyaan saya pada malam hari ini, adakah ucapan syukur kita naikkan kepada Tuhan dengan adanya situasi pandemik yang ada? Maukah kita bersyukur? Itulah sebabnya pada malam hari ini pembahasan saya adalah bersyukur haruskah? Kalau kita buka firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5:18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Bapak Ibu sekalian, Alkitab selalu mengajak kita untuk terus mengucap syukur. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita manusia yang hidup di atas dunia ini. Namun saudara-saudara, kata bersyukur ini kadangkala menjadi salah satu hal yang sulit untuk kita lakukan. Tentunya ada beberapa alasan yang saya bisa kemukakan kenapa manusia sangat sulit untuk mau bersyukur kepada Tuhan. Ada 3 alasan yang saya bisa bagi kepada kita semua pada malam hari ini. Yang pertama, kenapa kita sulit untuk bersyukur? Oleh karena, 1, kita sering merasa hidup ini tidak adil. Kadangkala kita coba ingin untuk membandingkan kerohanian saya pribadi dengan orang lain. Kadangkala kita katakan, Tuhan, kenapa saya setiap hari ibadah, saya ke gereja tepat waktu, tidak mau terlambat. Saya mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Saya membantu orang miskin, orang susah, membantu orang sakit. Tetapi kehidupan ekonomi saya dibandingkan dengan tetangga saya yang jarang masuk gereja, kurang melakukan perbuatan baik, kurang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan berupa persepuluhan, tetapi kehidupannya secara materi dia lebih dari saya. Kadangkala kita bersungut kepada Tuhan dan kita katakan bahwa hidup ini sepertinya tidak adil atau kurang adil. Alasan kedua, kenapa manusia kurang bersyukur kepada Tuhan? Alasan kedua katanya adalah karena manusia itu sering merasa kurang berkecukupan. Kurang cukup. Yang membuat sehingga sulit untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Ada teman saya, dia satu ketika dia panen cengkih, banyak cengkih yang dia panen, berkarung-karung.
Kemudian saya bergurau sama teman saya ini, saya katakan, sobat, rupanya Tuhan memberkati Anda dengan panen cengkeh ya, luar biasa, puji Tuhan. Lalu dia katakan begini, aduh Stanley, cuma sedikit kuat ini kita panen ini dia. Ya biar cuma mau kasih di Brenebon. Dia katakan seperti itu. Lalu saya katakan, wow, sebanyak ini panen cengkeh yang kamu dapatkan, tapi cuma mau kasih di Brenebon. Ini sama dengan bisa kasih makan satu provinsi Sulawesi Utara ini kalau dibuat Brenebon ini cengkeh ini. Dia merasa kurang berkecukupan. Dia pikir, hanya sedikit saja. Sehingga kecenderungan untuk mau bersyukur sepertinya sulit untuk dia ungkapkan. Alasan yang ketiga, kenapa manusia sulit untuk melakukan ucapan syukur kepada Tuhan? Oleh karena merasa masalah-masalah tidak pernah berhenti menyerang. Ketika masalah satu dia sementara alami, belum selesai masalah yang satu, timbul lagi masalah yang lain. Masalah silih berganti setiap hari, setiap jam. Dan dia terbabit atau dia mengalami kesulitan, dililit dengan berbagai-bagai masalah, sehingga tidak punya waktu bagi dia untuk mau bersyukur kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan dan sumber pertolongan. Jadi, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat lebih bersyukur di dalam hidup ini? Pada malam hari ini, saya ingin mengungkapkan kepada kita ada 3 cara agar kita dapat lebih bersyukur di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan telah menyelamatkan kita. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, Tuhan itu sungguh amat baik. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Kasih-Nya selalu Dia berikan kepada kita manusia, karena kita adalah makhluk ciptaan-Nya. Yohanes 3:16, satu ayat yang sangat familiar dengan kita, yang umumnya kita sudah menghafalnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah melalui anaknya Yesus Kristus, Yesus yang memiliki kehidupan yang sempurna, kehidupan yang senang, hidup dengan Bapanya di sorga. Tetapi Yesus rela meninggalkan tahta kemuliaan. Dia datang ke dunia, mau menebus saya dan saudara. Dia mau menyelamatkan saya dan saudara. Bukankah ini satu hal besar yang dimiliki oleh Yesus dalam kehidupannya? Dia mau agar saya dan saudara bisa memiliki kehidupan yang kekal. Dia mau menyelamatkan saya dan saudara. Itulah sebabnya dikatakan di sini, cara yang pertama agar kita bisa lebih bersyukur kepada Tuhan adalah menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan telah menyelamatkan kita. Kebenarannya, Tuhan sangat mengasihimu dan Dia telah menyelamatkanmu. Ini adalah kebenaran paling indah dari kekristenan. Namun, banyak orang Kristen yang sering melupakan hal ini. Banyak yang secara tidak sadar mengatakan kepada Tuhan, saya senang Engkau telah menyelamatkan saya dari dosa-dosa saya, tetapi menurut saya, Engkau masih kurang baik jika Engkau tidak membebaskan saya dari masalah keuangan dan masalah kesehatan saya. Oh saudara-saudara, rupanya orang ini dia merasa katanya senang ketika dia terbebas daripada masalah keuangan dan masalah kesehatan. Apalagi kita sementara mengalami pandemi COVID-19, satu kondisi yang sangat-sangat sulit. Masalah keuangan kita peroleh, masalah kesehatan, hidup dengan ketakutan, serba was-was. Ini merupakan satu masalah. Sehingga orang katakan bahwa dia katanya senang ketika Tuhan menyelamatkan dari dosa, tetapi menurut dia, engkau masih kurang baik jika engkau tidak membebaskan saya dari masalah keuangan dan masalah kesehatan. Jadi dia masih kurang bersyukur kepada Tuhan. Dia tidak mau berterima kasih karena katanya dia memiliki begitu banyak masalah ketika dia tidak dibebaskan oleh Tuhan daripada dia menghadapi masalah keuangan dan masalah kesehatan. Apapun kondisi yang kita alami di dunia ini,
marilah kita selalu mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Jika kita terus memiliki pemikiran seperti ini, kita tidak akan pernah sungguh-sungguh bersyukur di dalam hidup. Tuhan selalu mengingatkan kita untuk bersyukur bukan karena apa yang kita miliki di dunia ini, melainkan karena apa yang kita miliki di dalam Dia. Artinya apa, saudara? Kita mau bersyukur bukan nanti karena kita sudah memiliki harta duniawi yang banyak, bukan nanti karena kita sudah memiliki rumah yang baru, memiliki mobil yang baru, memiliki tanah yang besar, lalu kita mau bersyukur. Tetapi kita mau bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan, karena kita telah disucikan oleh Tuhan, karena kita telah ditebus oleh Tuhan, sehingga kita menjadi milik Tuhan, dan kita patut mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Sesungguhnya berkat dan sukacita sesungguhnya bukan berasal dari seberapa kita memiliki, melainkan dari seberapa kita mengenal kasih Tuhan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Jadi berkat dan sukacita sesungguhnya bukan berasal dari seberapa banyak kita memilikinya, tetapi seberapa kita mengenal kasih karunia Tuhan atas begitu besar pengorbanan yang Tuhan telah berikan kepada kita dengan kematian Yesus di kayu salib. Hal yang kedua, cara bagaimana kita lebih meningkatkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan sini adalah menyadari bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Roma 8:8 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah mengendalikan kehidupan kita. Allah selalu melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tetapi kadang-kadang kita manusia menilai perbuatan Allah mungkin kurang berkenan kepada kita atau kurang baik dalam kehidupan kita. Tetapi janji Tuhan selalu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Salah satu syarat untuk kita bisa mendapatkan kebaikan dari Tuhan adalah kita mau mengasihi Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita. Dan Allah selalu mau melakukan yang terbaik di dalam kehidupan saya dan saudara. Janganlah khawatir di dalam hidup, ingatlah bahwa Tuhan masih memegang kendali. Hal buruk yang Dia biarkan masuk ke dalam hidupmu tidak pernah Dia maksudkan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk menguatkanmu. Dengan kata lain, bahwa kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kadang-kadang juga Allah mengizinkan sesuatu yang buruk menimpa kita. Dan tujuan Allah mengizinkan hal buruk menimpa kita bukan karena Dia benci kita atau Dia mau menghukum kita, tetapi Allah mau agar kita bisa lebih kuat, kita lebih berserah kepada Tuhan, kita lebih mencari Tuhan setiap saat. Ketika kita menghadapi setiap problema, marilah kita selalu datang bersekutu dengan Tuhan, dan Tuhan mengizinkan itu tidak melampaui kekuatan kita manusia. Yeremia 29 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Luar biasa Allah kita, Allah yang pengasih. Allah tidak pernah merencanakan rancangan yang jahat kepada setiap manusia, tetapi Allah selalu merencanakan rancangan yang baik kepada manusia, karena manusia kadang-kadang tidak menyelami akan maksud Allah. Tetapi ayat ini memberikan satu kekuatan bagi kita, jaminan bagi kita bahwa Allah selalu merancang rancangan damai sejahtera bagi setiap manusia. Seringkali kita sedang memiliki kesulitan. Ketika kita memiliki kesulitan di dalam hidup, orang-orang akan mengatakan, kasihan sekali dia sedang terkena musibah yang akan menghancurkannya. Tetapi jika ada yang bertanya kepada Tuhan, Dia akan mengatakan, dia bukan sedang berjalan menuju kehancuran. Dia sedang melalui pelatihan khusus dariku agar dia siap menjadi pemenang. Percayalah, Tuhan dapat menggunakan setiap hal yang terjadi di dalam hidupmu untuk kebaikanmu di masa depan. Jadi, ketika kita mengalami musibah, mengalami kesulitan, ingat, Allah tidak pernah berencana
untuk menghancurkan kehidupan kita. Tetapi Allah mengizinkan itu agar melatih kita, agar kita bisa selalu mencari Tuhan setiap hari. Dan kita harus percaya bahwa badai pasti berlalu. Ketika saya dan saudara mengalami kesulitan hidup, mengalami badai, mengalami kemalangan, mengalami penderitaan, mengalami penyakit yang berkepanjangan, yakinlah kita bahwa Allah selalu merupakan solusi bagi kita. Allah selalu menolong kita dan Allah memberikan yang terbaik dalam kehidupan saya dan saudara. Yang ketiga, yang akan bisa membuat sehingga saya dan saudara lebih bersyukur kepada Tuhan adalah yang ketiga, menyadari bahwa bersyukur dapat memberikan ketenangan. Betulkah bersyukur dapat memberikan ketenangan bagi kita? Filipi 4 ayat 6 dan 7 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Oh saudara-saudara, luar biasa bahwa bersyukur dapat memberikan ketenangan kepada kita. Kita sering berpikir bahwa ketenangan adalah syarat untuk bersyukur. Padahal yang benar, bersyukur adalah syarat untuk menjadi tenang. Ketika kita memilih untuk bersyukur, berarti kita telah memilih untuk mulai meletakkan pandangan kita kepada Tuhan dan bukan kepada keadaan buruk kita. Ya, benar saudara. Bahwa kadang-kadang orang berpikir, tenang dulu baru kita mau bersyukur. Kalau kita mau dapatkan ketenangan dulu baru kita mau bersyukur, kapan kita mau jadi tenang? Saya percaya sulit kita mendapatkan ketenangan. Apalagi di era sekarang ini yang semakin sulit, dunia semakin jahat, bermacam-macam kesulitan yang kita alami, sulit kita mendapatkan ketenangan. Tetapi ketika kita bersyukur, kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, maka di sanalah kita akan mendapatkan ketenangan. Di sanalah kita akan mendapatkan kebahagiaan ketika kita bersyukur lebih dahulu. Karena ketika kita bersyukur, berarti kita mengangkat kepala kita kepada Allah, mengakui bahwa Allah sesungguhnya adalah pelepas kesulitan hidup. Allah sesungguhnya adalah penolong bagi kita. Ketika kita mengangkat kepala kita kepada Tuhan, berarti kita pasrah kepada Tuhan, dan pertolongan Dia akan berikan kepada saya dan saudara. Kesalahan yang beberapa dari kita miliki adalah kita terlalu sering menceritakan tentang besarnya masalah-masalah kita kepada Tuhan, dan bukannya malah menceritakan tentang besarnya Tuhan kita kepada masalah-masalah kita. Banyak kali saya dan saudara kalau berdoa, kita berdoa, Tuhan, saya punya masalah begini, dan begitu. Kita ungkapkan kepada Tuhan seolah-olah bahwa masalah kita itu lebih besar dari Tuhan kita. Tetapi kadang kita menceritakan tentang besarnya Tuhan kita kepada masalah-masalah kita. Saya pernah melihat ada satu gambar, ada bola bumi, bola bumi, lalu bola bumi itu berada di, saya lihat ada gambar Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memegang bola bumi tersebut. Terlintas dalam pikiran saya bahwa masalah apapun yang kita hadapi, sebesar apapun, Tuhan lebih besar dari setiap persoalan yang saya dan saudara hadapi. Marilah kita belajar untuk bersyukur bahkan di tengah badai. Dalam situasi apapun, senangkah kita, susahkah kita, badai topan, kegelisahan menimpa kita, ingat, kita belajar untuk bersyukur dalam situasi apapun. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan menenangkan hati kita di tengah-tengah badai itu. Tuhan akan sanggup merubah badai menjadi ketenangan ketika saya dan saudara pandang kepada Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Ada beberapa kata-kata bijak yang saya ingin bagikan kepada kita pada mengakhiri pembicaraan saya pada malam hari ini. Yang pertama, bila katanya kita terjebak kesesakan di jalan raya, janganlah marah, sebab masih banyak orang di dunia ini yang tidak pernah naik kereta seumur hidupnya.
Bila katanya kita berhadapan dengan masalah di tempat kerja, berpikirlah bahwa masih banyak orang yang menganggur bertahun-tahun tanpa pekerjaan. Ya benar, kadang-kadang orang di tempat kerja, orang menghadapi begitu banyak persoalan, tidak tahu mau mulai dari mana, berakhir di mana pekerjaan kita sementara tekuni. Tetapi ketika kita menghadapi banyak pekerjaan menumpuk, kadang-kadang tidak tahu mau mulai dari mana, orang berpikir bahwa banyak orang yang menganggur bertahun-tahun tanpa pekerjaan. Sehingga kita akan merasa terhibur ketika kita berpikir demikian. Bila katanya kita merasa bosan dengan minggu, pikirkanlah orang-orang yang harus bekerja terus tanpa bercuti untuk menghidupi keluarga dan anak-anaknya. Jadi kadang-kadang orang so bosan, apalagi work from home sekarang ini, bosan di rumah. Jangan kita bosan. Kita pikir orang-orang yang harus bekerja terus tanpa bercuti untuk menghidupi keluarga dan anak-anaknya. Kadang-kadang orang bekerja tidak punya waktu cuti karena pekerjaan menumpuk. Nah, ketika orang work from home, ya orang bersyukur, berarti ada waktu untuk kita bisa beristirahat. Bila kendaraan mogok mengharuskan kita berjalan kaki, janganlah marah. Pikirkanlah orang-orang cacat yang sangat ingin merasakan berjalan di atas kaki sendiri. Jadi kalau mobil kita mogok dan mengharuskan kita jalan kaki, tenang saja. Nggak usah kita ngomel. Orang berpikir, masih banyak orang-orang cacat yang tidak punya kaki sebelah, yang ingin berjalan kaki tetapi tidak bisa berjalan. Bila kita melihat di cermin rambut mulai beruban, janganlah bersedih, sebab mempunyai rambut hanyalah merupakan impian bagi orang-orang yang dalam perawatan kemoterapi. Dan kata-kata bijak yang satu ini memang ya kena juga kepada saya, karena saya punya rambut sudah mulai beruban. Tetapi ketika katanya rambut kita mulai beruban, jangan bersedih, sebab mempunyai rambut hanyalah merupakan impian bagi orang-orang yang dalam perawatan kemoterapi. Kita bersyukur, walaupun rambut kita beruban, tetapi kita masih memiliki rambut. Ayat tema tadi 1 Tesalonika 5:18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam menghadapi berbagai macam problema kehidupan, bermacam-macam situasi, bermacam-macam warna kehidupan yang kita alami di atas dunia ini, ingat ayat ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mau susah, mau senang, kita bersyukur, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini adalah merupakan kata perintah, bersyukur. Perintah Allah bagi kita untuk kita harus bersyukur. Ketika saya dan saudara bersyukur dalam segala hal, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kerinduan saya. Ketika Tuhan datang, kita semua boleh selamatkan, menikmati kehidupan kekal selama-lamanya. Adalah doa dan harapan saya dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami dalam sorga, syukur terima kasih malam hari ini, satu kesempatan yang indah Tuhan boleh berikan bagi kami dalam program teduh daripada Cornelius Media. Kami boleh belajar firman-Mu. Biarlah kami selalu mau bersyukur dalam segala hal, menghadapi beraneka ragam kehidupan yang kami alami di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Biarlah kami masih boleh memiliki waktu untuk mau bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Biarlah situasi apapun yang kami hadapi, susah dan senang, kami selalu mau ungkapkan rasa syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan yang telah menyelamatkan kami dari dosa. Terima kasih Tuhan. Berkati juga seluruh pemirsa sekalian yang berada di rumah, yang mengikuti program teduh ini. Biarlah kami semua boleh terberkati, dan kami akan selalu boleh mengungkapkan rasa syukur kami kepada Tuhan, dan merupakan satu kerinduan kami. Ketika Tuhan datang, kami semua diselamatkan, menikmati kehidupan kekal selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Mengampuni segala salah dan dosa kami. Doa ini kami persembahkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
time just drifts away, and as I look back on these years, memories of happiness and bitter tears. Through it all there was a common thread which cannot be ignored. You were there, making me to be your servant, Lord. All along, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along, you've led me through the things that you knew would make me strong. Your love has been there all along. Every joy and pain had a reason of its own. Now I realize that I was not alone. The changing seasons of my life were not left up to chance. Lord, I know you were working to fulfill your plan. All along, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along, you've led me through the things that you knew would make me strong. Your love has been there all along. Tomorrow when I turn around and I look back at today, I will understand your purpose, and my thankful heart will say, all along, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along, you led me through the things that you knew would make me strong. Your love has been there all along. Your love has been there all along. All along. Saksikan selalu program diskusi Sekolah Sahabat Best setiap Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Shalom dan selamat berjumpa kembali dengan kami Cornelius Media dalam pembahasan pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Dan pada saat ini kita telah tiba pada pelajaran yang ke-12 dengan tema Nabi yang Gelisah. Dan seperti biasa pada saat ini kita akan membahas pelajaran ini bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir bersama dengan saya di studio. Ada Pendeta Edward Taliwongso, apa kabar Pendeta? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Pendeta Wahyu Purwanto. Puji Tuhan, baik Ya. Pendeta. Dan juga Pendeta Jerry Jacob, apa kabar Pendeta? Puji Tuhan, senang boleh bersama-sama mendiskusikan pelajaran Sekolah Sahabat. Baik, terima kasih atas kehadiran hamba-hamba Tuhan
Dan kami percaya pembahasan Sekolah Sabat pada saat ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita langsung akan memulaikan pembahasan pada saat ini. Kami minta kesediaan Pendeta Widodo untuk pimpin dalam doa buka. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kemuliaan sorga. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih sayang dan kebaikan-Mu yang kami nikmati dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan memberi kami kesempatan untuk duduk lagi di tempat ini. Bersama-sama mendalami pelajaran rohani melalui Sekolah Sabat. Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu menerangi pikiran kami. Menuntun lidah kami. Agar kami boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan di dalam pendalaman Alkitab ini. Kami ya Tuhan boleh digunakan Tuhan untuk menjadi berkat bagi sahabat-sahabat kami yang menyaksikan program Cornelius Media dalam pendalaman Sekolah Sabat. Ya Tuhan di sorga, kami serahkan program ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, judul pelajaran Sekolah Sabat kita adalah Nabi yang Gelisah. Dan ayat inti diambil dari kitab Yunus pasal 4 ayatnya yang ke-11. Dan ini adalah ayat yang paling terakhir dari kitab Yunus. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Nineve, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Yang semuanya tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Nah, kalau kita masuk kepada latar belakang kitab ini, bukti internal buku Yunus ini ditulis oleh Yunus bin Amitai, ya. Dan dia ini adalah seorang nabi yang periode pelayanannya itu adalah di abad ke-8 sebelum Masehi. Pada waktu Raja Yeroboam kedua menjadi Raja Israel. Itu adalah informasi yang kita temukan kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja 14 ayatnya yang ke-25. Nah, banyak ahli yang mulai mempertanyakan keotentikan daripada kitab Yunus. Dan minimal ada 5 pertanyaan yang sering kali mereka ajukan sehubungan dengan keotentikan daripada kitab Yunus. Yang pertama, penggunaan istilah Raja Nineve. Karena para kritikus Alkitab mengatakan harusnya Raja Assyria, karena Nineve itu hanyalah salah satu dari ibu kota di kerajaan Asyur. Lalu kemudian penggunaan masa lampau untuk menggambarkan Nineve yang terdapat di Yunus 3 ayat 3. Jadi sepertinya ini menyarankan bahwa kitab ini ditulis lama kemudian dan bukan ditulis oleh Nabi Yunus itu sendiri. Lalu yang ketiga, seringkali penjelasan bahwa kota Nineve ini sebagai kota yang mengagumkan, yang besar, dianggap sesuatu yang dilebih-lebihkan, tidak seperti kenyataannya. Lalu yang keempat, yang juga menjadi keberatan sehingga banyak para sarjana Alkitab para kritikus Alkitab yang melihat bahwa kitab ini kehilangan nilai historisnya adalah pertobatan massal yang sebenarnya dianggap mustahil oleh karena kekurangan dukungan daripada dokumen sejarah. Mengapa banyak orang agak kurang yakin bahwa terjadi pertobatan massal di Nineve yang waktu itu adalah kerajaan Assyria? Oleh karena penggalian arkeologi menemukan tentang kekejaman daripada kerajaan Assyria teristimewa bangsa-bangsa lain yang mereka jajah. Kalau saya bisa jelaskan, ada begitu banyak mereka seringkali memutilasi ya orang yang mereka tangkap, yang mereka tawan, lalu biarkan mereka itu hidup-hidup sampai kemudian meninggal dunia. Ada juga yang dihukum dengan cara disulap. Para pemimpin-pemimpin daripada kerajaan yang dijajah itu ada yang dikuliti, lalu kemudian mereka menemukan relief-relief ini atau gambaran-gambaran ini dilukis di tembok-tembok batu dan tembok-tembok dinding. Artinya apa? Artinya ini adalah semacam psychology warfare, adalah perang urat saraf, teknik yang digunakan oleh Assyria untuk menakut-nakuti ya siapa saja yang mencoba untuk memberontak atau melawan kekuasaan mereka. Dan karena begitu kejamnya, sehingga banyak para sarjana Alkitab yang mengatakan mana mungkin ada terjadi pertobatan yang massal ketika Yunus hanya berkhotbah kepada mereka. Lalu kemudian yang kelima adalah
mereka berpikir tidak mungkin ada manusia yang dapat hidup dalam perut ikan di dalam selama waktu yang dikisahkan di dalam cerita ini. Dan saya pikir yang paling sulit diterima oleh para kritikus Alkitab adalah cerita pengalaman Yunus 3 hari di dalam perut ikan. Oleh karena banyak orang yang mengatakan bahwa perut ikan paus itu katanya tidaklah cukup untuk menampung objek seukuran manusia. Namun Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa itu adalah paus, ya. Hanya dikatakan itu adalah ikan besar. Yunus 1 ayatnya yang ke-17. Nah, lalu kemudian kalau kita bicara tentang kota Niniwe yang menjadi latar belakang terjadinya kisah ini, penggalian arkeologi menemukan bahwa kota Niniwe ini pernah diperluas, ada usaha untuk memperluas. Dan kota Niniwe menjadi pusat administratif dari pemerintahan Assyria. Nah, sebagai perbandingan, ada satu kota yang juga terkenal namanya kota Kala, ini sebelah selatan dari Niniwe. Dari hasil penggalian arkeologi ditemukan bahwa kota yang lebih kecil dari Niniwe ini punya 70.000 rumah hunian yang lebih kecil dari Niniwe. Nah, berarti bisa kita hitung bahwa barangkali Niniwe punya rumah hunian lebih banyak daripada kota Kala tersebut. Jadi penggambaran Yunus tentang kebesaran kota ini sebenarnya cocok dengan penemuan arkeologi. Namun yang perlu dicatat adalah pada zaman Raja Assyria yang namanya adalah Raja Adad Nirari ketiga, raja ini dia membatasi penyembahan hanya kepada satu dewa saja, yaitu namanya Dewa Nebo. Nah, kalau Yunus melayani pada periode raja ini yang memerintah di Niniwe, maka itu berarti orang-orang Niniwe sebenarnya sebelum Yunus datang sudah dipersiapkan untuk kepercayaan monoteisme, ya, yang akan dibawa oleh Yunus. Walaupun sebelumnya mereka sudah punya agama, tetapi minimal melalui adat Nirari ketiga ini mereka sudah dipersiapkan untuk kepercayaan monoteisme. Nah, apakah ada konfirmasi di luar kitab Yunus sendiri sehubungan dengan keabsahan dan keotentikan dari Nabi Yunus sebagai penulis? Jawabannya ada, dan itu oleh Yesus Kristus sendiri. Oleh karena Yesus menggunakan 2 pengalaman dari Nabi Yunus sebagai tanda kepada generasi yang hidup di masanya. Yang pertama, Yesus menggunakan itu peristiwa Yunus sebagai analogi kepada kematian dan kebangkitannya. Matius 12 ayat 38 sampai 41, tanda 3 hari 3 malam. Lalu kemudian Yesus juga membandingkan pertobatan orang Niniwe dan mereka yang tidak percaya kepada dia. Lukas pasal 11 ayat 32. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa ternyata benar kita bisa percaya bahwa Nabi Yunus yang menulis kitab Yunus ini dan apa yang terjadi itu adalah sebuah sejarah yang benar-benar terjadi di masa yang lalu. Saya pikir itulah latar belakang yang boleh mempersiapkan kita untuk masuk lebih dalam pelajaran kita pada kesempatan ini. Baik, terima kasih Pendeta Edward Taliwongso sudah meletakkan dasar yang penting untuk kelanjutan pembahasan kita pada pendalaman pelajaran yang ke-12 ini. Nah, seperti tadi sudah dibacakan, kita juga temukan ada ekspresi di dalam ayat inti kita, bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe. Ini adalah perkataan Tuhan kepada Yunus, dan ekspresi ini bisa dipertanyakan. Sebab sesungguhnya kota ini adalah kota yang kejam dan jahat. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe? Apa pengertiannya? Sebelum kita bahas kepada pengertian mengapa Allah begitu sayang kepada Niniwe, maka kita perlu melihat dulu kejahatan-kejahatan apa sih yang dilakukan oleh kota yang besar ini. Nah, di dalam Nahum pasal yang ketiga ayat 1, jikalau kita membuka Alkitab kita, Nahum pasal 3 ayat yang ke-1, dikatakan di sana, celakalah kota penumpah darah itu. Seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Jadi kota ini betul-betul adalah kota yang sangat kejam dan jahat. Ada seorang penulis artikel bernama David Anderson, menuliskan sebuah artikel dengan judul Nineveh, The Most Cruel Capital. Dia katakan bahwa seluruh sejarah Asyur dipenuhi dengan pemerintahan yang keras dan kejam. Penyiksaan di mana-mana,
pembunuhan orang-orang yang ditaklukkan tadi, dan adalah kebanggaan bagi mereka jikalau mereka membawa bagian-bagian tubuh dari musuh mereka itu sebagai souvenir ketika mereka pulang berperang. Bahkan raja-raja di Niniwe ini punya kebiasaan bahwa mereka harus penggal lawan mereka, dan kemudian kepalanya dibawa di kota, dan pada waktu perjamuan raja-raja, pembesar-pembesar raja, maka itu akan diletakkan di sebuah tiang menjadi peringatan bahwa mereka telah menaklukkan musuh mereka. Dan dibiarkan sampai membusuk di sana, dipajang di gerbang kota Niniwe. Sangat kejam. Dan ketika Yunus pasal 1 ayat 2 mengatakan the great city, dan kemudian kejahatannya sudah sampai kepadaku di dalam Yunus pasal yang ketiga ayat yang keempat, itu boleh disamakan katanya dengan Sodom dan Gomora. Bahwa kejahatan mereka itu sungguh hebat telah sampai kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengutus Yunus untuk memberitakan tentang penghakiman Tuhan kepada kota itu, kota yang besar itu. Horornya Niniwe ini adalah kota yang kejam yang ditakuti bangsa-bangsa seperti yang sudah diekspresikan tadi oleh pendeta Edward Taliwongso. Namun toh Tuhan katakan, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe? Pertanyaannya, mengapa Allah sangat sayang kepada Niniwe? Yang pertama, kita jelas boleh katakan bahwa Allah adalah kasih. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8. Fakta bahwa Allah adalah kasih tidak akan merubah karakternya jikalau dia ingin memberitakan pekabaran penghakiman kepada orang-orang yang jahat. Jadi dia tetap kasih adanya. Kemudian kalau kita ambil contoh, perjalanan bangsa Israel, mereka memberontak kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak mengizinkan generasi-generasi yang sudah tua untuk masuk ke tanah perjanjian. Artinya Tuhan masih memberikan kesempatan kepada generasi yang masih muda, yang mungkin tidak mengerti apa-apa, untuk belajar mengenal Dia lebih dekat lagi. Nah kemudian, di dalam satu buku yang saya baca, dikatakan bahwa tema utama dari buku ini yang paling dominan adalah sama dengan tema Alkitab itu sendiri. Bahwa kasih Allah itu selalu berusaha untuk menyelamatkan mereka bahkan yang sudah hampir binasa dengan penghukuman yang kekal. Jadi temanya sama, bahwa kasih Allah itu luar biasa hebat. Di dalam Yehezkiel pasal yang ke-18, kalau saya boleh membaca Yehezkiel pasal yang ke-18, apakah Tuhan menginginkan nyawa dari orang-orang yang memberontak atau orang-orang fasik? Maka didapati di dalam pasal ini bahwa sesungguhnya Allah tidak merindukan kematian dari orang-orang fasik. Ayat yang ke-23. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Yehezkiel pasal 18. Demikianlah firman Tuhan, bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Kemudian ayat yang ke-32. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Nah, ekspresi bagaimana Tuhan tidak sayang kepada Niniwe adalah ekspresi bahwa betapa luar biasanya kasih karunia itu melewati batas-batas pemikiran manusia. Mungkin dalam pikiran Yunus dan kita kebanyakan, orang yang berbuat jahat itu harus menerima konsekuensi, bahkan kalau boleh dihukum mati. Tetapi kasih karunia Allah itu menjangkau orang-orang yang di luar batas pemikiran kita. Seperti yang terjadi di Niniwe. Dan ayat ini mengatakan, bukankah ada 120.000 penduduk di sana? Bagaimana aku tidak sayang kepada mereka? Sebab Alkitab sendiri berkata di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 10, bahwa satu orang bertobat, ada sukacita besar. Malaikat-malaikat bersukacita. Apalagi 120 lebih orang yang bertobat di kota Niniwe. Tuhan punya kemurahan itu luar biasa hebat. Melebihi batas-batas pemikiran manusia yang sungguh berdosa ini. Jadi kita boleh melihat bahwa ekspresi ini menggambarkan kepada kita bahkan yang hidup sampai sekarang ini, bahwa Tuhan itu sayang kepada semua orang. Baik yang fasik, kemurahan Tuhan itu berlaku bagi mereka pula, termasuk bagi saya dan Anda sahabat-sahabat yang menyaksikan di rumah. Saya pikir penting untuk kita boleh mengalami ekspresi ini dalam kehidupan kita sendiri.
Baik, selanjutnya di dalam ayat tema kita, ada sebuah ekspresi yang menarik untuk kita pelajari, yaitu ketika Tuhan mengatakan bahwa orang-orang Niniwe ini tidak bisa membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Ya, apakah ini berarti bahwa orang Niniwe tidak tahu bahwa mereka sementara melakukan kejahatan ketika mereka melakukan kebrutalan pada saat itu? Nah, ada banyak orang atau ahli Alkitab yang mengatakan mereka tidak setuju dengan dengan pengertian ini. Oleh karena menurut mereka hanya anak-anak saja yang tidak dapat membedakan tangan kanan dan tangan kiri, ya. Kita tahu itu bersama. Tetapi dari sini ada beberapa orang juga yang mengatakan bahwa itu hanyalah figurative language atau bahasa kiasan. Nah, di dalam Ulangan pasal 1 ayat 39, di sana Alkitab mengatakan hanya anak-anak yang tidak tahu membedakan mana yang baik dan yang jahat. Jadi benar, hanya anak-anak yang tidak tahu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, di dalam budaya orang Ibrani, mereka selalu mengasosiasikan kanan itu dengan hal yang baik, sedangkan kiri itu dengan hal-hal yang jahat. Nah, di dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat 2, di sana dikatakan hati orang berhikmat menuju ke kanan, ya, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kanan ini adalah sesuatu yang baik dan kiri itu adalah sesuatu yang jahat. Oleh karena itu, beberapa orang mereka setuju bahwa penggunaan figurative language di sini sedang menunjuk keberadaan orang-orang Niniwe saat itu yang kurang memahami tentang Allah, ya, tentang Allah. Seperti salah satu contoh, Baldwin, dia mengatakan bahwa Niniwe itu seperti virtual children. Ya, dalam tanda artinya adalah mereka itu adalah anak-anak dalam pertumbuhan rohani mereka. Nah, Smith dan Page juga mengatakan bahwa the people of Nineveh were in kindergarten states of religious knowledge. Jadi mereka adalah anak-anak yang sementara bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, Bruckner juga mengatakan bahwa lack of knowledge of God atau kurangnya pemahaman tentang Allah di tengah-tengah budaya mereka yang brutal, keras, dan bengis ini, yang akhirnya Tuhan mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tidak dapat membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Tetapi pada akhirnya Alkitab tidak mengatakan bahwa Tuhan mengiyakan kejahatan mereka, ya. Tuhan tidak mengiyakan kejahatan mereka, dan ada, kita baca dalam cerita ini, ada penghakiman yang Tuhan berikan kepada mereka atas kejahatan mereka. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, respon yang diberikan oleh orang-orang ini, ya, sama seperti anak-anak, ya. Ketika mereka mendengarkan penghukuman itu, mereka bertobat dari kejahatan mereka. Jadi saya kira, ya, ketika mereka tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri, itu sementara berbicara tentang keadaan mereka secara rohani seperti seorang anak-anak. Terima kasih pendeta. Kalau tadi kita membahas tentang latar belakang, sekarang kita akan masuk kepada Nabi Yunus. Arti dari nama Yunus adalah merpati, yang biasanya identik dengan kedamaian dan ketulusan. Tetapi Nabi Yunus lebih menghendaki kehancuran dari musuhnya dan tidak tulus dalam menjalankan misi Tuhan yang diembankan kepadanya. Yunus adalah nabi yang melawan Allah bukan karena dia melakukan perbuatan melanggar hukum Tuhan, tetapi karena dia tidak senang dengan fakta bahwa Allah mencintai musuh bangsanya yang adalah juga musuhnya. Alasan utama Yunus lari bukan karena dia takut kepada kejahatan orang Niniwe atau karena kebengisan dari rajanya. Yunus tidak takut mati. Yunus bahkan rela mati dibuang ke laut. Yunus kemudian pada bagian yang kedua dia meminta Tuhan untuk mengambil nyawanya. Jadi kalau takut mati itu bukan alasan dari Yunus untuk tidak menuju ke kota Niniwe. Yunus barangkali mempunyai agenda politik. Dikatakan beberapa orang, dia lari dari tugas mengamarkan kebinasaan orang-orang di kota Niniwe agar Tuhan membinasakan musuh bangsanya, yaitu di mana dia mewakili kerajaan Israel
dan juga kerajaan Yehuda. Kita melihat jawaban dari mengapa alasan utama Yunus lari terdapat di dalam kitab Yunus 4 ayatnya yang kedua. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Jadi dapat saya simpulkan alasan mengapa Yunus lari oleh karena dia melihat Tuhan dengan rencana murkanya untuk membinasakan orang Nineve. Dan kalau orang-orang di kota Nineve itu diberikan amaran ini, maka mereka akan bertobat. Dan Tuhan akan menyatakan kasih setianya kepada mereka. Itulah sebabnya Yunus merasa bahwa ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari hatinya. Kiranya ini boleh menjadi satu pelajaran bagi kita, agar supaya kita dapat melihat dan mengutamakan cinta kasih kita kepada orang lain. Mengutamakan keselamatan dari orang lain, lebih daripada menghendaki akan kebinasaan ataupun malapetaka yang menimpa mereka. Ya, terima kasih Pendeta Jerry. Pertanyaan selanjutnya yang mungkin patut kita angkat adalah, apa dasar Allah memberikan kelepasan bagi Yunus? Ya, apa dasar Allah memberikan kelepasan bagi Yunus? Pertanyaan ini barangkali muncul oleh karena kalau kita baca di pelajaran sekolah Sabat hari Kamis, di bagian awal di sana dia katakan sepertinya yang menjadi masalah di dalam kitab ini itu adalah Yunus, bukan orang Nineve. Karena orang Nineve sepertinya begitu cepat. Ketika mereka mendengar pekabaran, mereka bertobat. Tapi Yunus ini membutuhkan usaha ekstra daripada Allah untuk membuat dia sadar. Nah, apa dasar Allah memberikan kelepasan untuk Yunus dari perut ikan? Kita bisa melihat minimal ada 2 tanda-tanda pertobatan. Saya bisa katakan tanda-tanda pertobatan, walaupun nanti akan saya jelaskan. Yang pertama, pengakuan bahwa dia adalah penyebab badai dan ombak yang mengancam nyawa. Itu yang sudah disebutkan oleh Pendeta Jerry tadi dalam Yunus 1 ayat 12. Dia katakan, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut ini akan menjadi redah." Karena dia sadar bahwa dialah katanya yang sebenarnya adalah penyebab mengapa terjadi badai yang ganas ini. Lalu kemudian bukti pertobatan yang kedua adalah sekarang setelah dia berada di bawah laut. Dia berada di dalam perut ikan, di mana Yunus mengakui di ayat 9 dari Yunus pasal 2 bahwa keselamatan itu hanya datang dari Tuhan. Dia sadar bahwa dia tidak bisa lari dari Tuhan. Dia sadar bahwa keselamatan itu hanya datang dari Tuhan. Mrs. Ellen White di dalam buku Patriarchs and Kings halaman 269, dia mengomentari hal ini, dia katakan begini. Akhirnya Yunus mengetahui bahwa keselamatan adalah milik Tuhan. Mazmur 3 ayat 8. Dengan penyesalan dan pengakuan akan kasih karunia Allah yang menyelamatkan, datanglah pembebasan. Yunus dibebaskan dari bahaya laut dalam dan dibuang ke tanah yang kering. Jadi setelah dia sadar bahwa keselamatan itu betul-betul hanya datang dari Tuhan, lalu kemudian Allah melepaskan dia. Nah, sebenarnya dari kisah Yunus diselamatkan ini kita bisa ambil beberapa pelajaran. Bahwa kasih setia Allah itu tidak dapat diselami oleh manusia. Ya. Ketika Yunus tidak mengerti mengapa Allah mengampuni orang Nineve, Allah membalas dengan mengampuni dia dari pemberontakannya. Dan Allah punya rencana untuk semua umat manusia, termasuk juga untuk orang-orang Nineve. Kegagalan dari nabinya sebagai agen, sebagai alat, ini tidak dapat menghambat rencana penyelamatan daripada Allah. Jadi walaupun nabinya ini gagal, tetapi rencana Allah bagi orang Nineve itu tetap harus dijalankan. Nah, sekarang kita mau bicara tentang pertobatan. Kita mungkin berkata, apakah Yunus betul-betul sudah bertobat? Oleh karena kita tidak menemukan informasi bahwa dia betul-betul sudah bertobat,
di akhir daripada kitab ini. Dan Ya, kitab Yunus. Nah, mungkin disinilah kita lihat apa makna pertobatan itu sesungguhnya. Kalau saya mau bandingkan dengan kisah gereja mula-mula yang sudah menerima Roh Kudus di Kisah Para Rasul 2, tapi kemudian di Kisah Para Rasul 6 terjadi masalah di sana, yaitu pelayanan kepada orang-orang non-Yahudi, orang dari latar belakang Yunani, sehingga perlu diangkat yang namanya diakon-diakon. Lalu kemudian masalah keengganan untuk menjangkau orang kafir, ya, sehingga Tuhan perlu kasih penglihatan kepada Rasul Petrus untuk menjangkau Cornelius. Lalu kemudian masalah keengganan untuk menerima orang-orang non-Yahudi dalam persekutuan gereja Kristen, sehingga mereka perlu rapat bersama di Kisah Para Rasul 15. Artinya apa di sini? Ternyata apa yang dialami oleh Yunus itu bukan suatu hal yang eksklusif hanya Yunus. Bahkan gereja di zaman Perjanjian Baru sekalipun, setelah mereka menerima Roh Kudus, tetapi deep-seated hatred, ya, kebencian yang sudah mendarah daging kepada orang-orang non-Yahudi ini memang adalah suatu hal yang sangat sulit untuk dikalahkan. Itu sebabnya butuh waktu bagi Tuhan untuk mengajar mereka ini. Apakah Yunus bertobat? Saya percaya dia bertobat. Apakah orang Kristen di gereja awal bertobat? Iya, mereka bertobat. Tetapi pertobatan itu membutuhkan tahapan, membutuhkan proses untuk semakin bertumbuh dalam pengetahuan dan kemudian menjadi sempurna. Nah, maksud dari Allah untuk menyelamatkan Yunus sebenarnya membuat kita sebagai para pembaca bertanya dan mengoreksi hati kita dengan beberapa pertanyaan. Siapa yang saya benci sebenarnya? Siapa yang saya kasihi? Ya. Apa yang menjadi keprihatinan saya? Apakah saya khawatir kepada pohon atau manusia? Yunus khawatir kepada pohon yang tidak dia tanam. Dia tidak khawatir dengan manusia. Apa yang menjadi prioritas saya? Apakah manusia, pekerjaan Tuhan? Lalu pertanyaannya adalah, menurut Anda, siapa yang layak menerima kasih karunia sorga? Apakah hanya saya saja? Bagaimana dengan orang lain? Nah, inilah pelajaran yang sangat baik tentang mengapa pada akhirnya Allah memberikan kelepasan bagi Nabi Yunus. Baik, terima kasih Pendeta Edward. Kita tahu bersama bahwa di dalam kitab yang singkat ini, kitab Nabi Yunus, terjadi suatu revival yang hebat. Ya. Bahkan di dalam keseluruhan Alkitab, mungkin ini satu-satunya revival yang sungguh luar biasa. Ya, sebab satu kota itu dibawa kepada pertobatan. Ya. Nah, pertanyaannya mengapa dan bagaimana Niniwe bertobat? Sebab kalau kita baca di dalam pasal yang ketiga, maka ditemukan di sana bahwa rajanya juga bertobat dan mengeluarkan satu dekrit untuk mereka mengadakan betul-betul tanda-tanda pertobatan itu. Nah, raja yang memerintah pada waktu itu, pada waktu Yunus datang ke kota Niniwe, seperti sudah dijelaskan adalah Raja Adat Nirari III. Yang kemungkinan sudah memiliki satu konsep bahwa di dalam satu buku yang namanya The Ancient World oleh Francis Nicole dikatakan bahwa raja ini punya satu semboyan. Trust in Nabu, do not trust in any other God. Jadi sepertinya mempersiapkan kepada monoteisme seperti yang Pendeta Felix tadi singgung ya. Nah, bagaimana kira-kira Niniwe ini bertobat? Selalu perlu kita ketahui bahwa God is always beyond our understanding. Selalu lebih daripada pengertian kita. Kalau kita membaca baik-baik bahwa pertobatan kota Niniwe itu bukan karena rajanya. Sebab di dalam Yunus pasal yang ketiga, ketika Yunus mulai masuk ke kota itu dan berseru bahwa ayat 4, Niniwe akan ditunggang balikan 40 hari lagi. Ayat 5 katakan, orang Niniwe percaya kepada Allah lalu mengumumkan puasa. Rajanya belum. Nanti di ayat yang ke-6, setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Wah, luar biasa ini. Jadi, kalau kita mau urutkan bagaimana pertobatan dari kota ini, yang pertama bukan rajanya. Yang pertama katanya adalah harus dihotbahkan kebenaran firman Tuhan dengan kuasa.
Dan harus ada betul-betul yang mendengarkan di bawah pengaruh kuasa Roh Kudus. Saya kutip dari John Montgomery Boyce di dalam buku The Minor Prophets, dikatakan bahwa khotbah yang dibawakan oleh Yunus bukanlah khotbah yang hasil research intelektual. Ya. Bukan juga khotbah yang panjang. Bukan juga khotbah karena kefasihan lidah Yunus. Tetapi itu dikhotbahkan dan didengarkan oleh penduduk di Nineveh itu di bawah pengaruh kuasa God's the Holy Spirit. Allah Roh Kudus, di bawah pengaruh Roh Kudus. Ya. Yang kedua, jadi itu yang pertama. Yang kedua, di sana harus ada kepercayaan. Jadi pada waktu pekabaran kebenaran dikumandangkan, sebagaimana Roma 10 ayat 17, iman timbul karena pendengaran, demikian pula penduduk Nineveh. Ketika mereka mendengarkan pekabaran tentang penghakiman yang datang dari Allah melalui Nabi Yunus, mereka dikatakan di sana, maka percayalah orang-orang di Nineveh. Mereka percaya. Jadi yang pertama itu dikhotbahkan di bawah kuasa Roh Kudus, percaya. Dan yang ketiga katanya, dia katakan bahwa mereka harus memiliki action. Jadi ketika mereka percaya, bukan hanya diam saja, harus ada tanda pertobatan. Dan tanda pertobatan, mereka berpuasa, mereka mengenakan kain kabung. Itu seperti yang juga dilakukan oleh Esther pada waktu di bawah tekanan. Mereka menandakan bahwa ada pertobatan yang sungguh-sungguh dari kepercayaan mereka setelah mendengarkan firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah semuanya itu bergantung kepada kasih karunia Allah. Bahwa pertobatan itu selalu bergantung kepada kasih karunia Allah yang menjangkau setiap jiwa. Sebab kalau kita pikirkan kembali bahwa tidak mungkin mereka bertobat karena mereka jahat. Tetapi toh di waktu yang sangat singkat mereka langsung berbalik kepada Tuhan, meninggalkan dosa-dosa kesayangan mereka dan berjalan dalam terang yang baru berdasarkan pekabaran yang sudah mereka dengarkan. Jadi sekali lagi, bukan karena raja, tetapi memang raja punya andil juga di sana ya. Penting juga pertobatan raja. Karena orang yang berpengaruh ini membawa rakyat-rakyatnya itu memiliki suatu kemauan, komitmen untuk meninggalkan cara-cara hidup yang lama dan benar-benar berbalik kepada Allah yang bahkan namanya saja mereka belum ketahui saat itu. Dan Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertumbuh terus dalam kebenaran. Baik, terima kasih. Saya juga rasa ada satu hal yang menarik yang perlu kita ketahui bersama, yaitu kenapa sampai Yunus marah. Apa latar belakang sehingga Yunus marah? Kalau kita baca di dalam pasalnya yang keempat, 2 kali Yunus marah. Yang pertama karena dia melihat Tuhan menyesal atas malapetaka yang sudah direncanakan. Dan yang kedua, oleh karena masalah pohon jarak. Tapi kalau kita selidiki, ternyata kemarahan yang kedua ini ujung-ujungnya sama seperti kemarahan yang pertama. Oleh karena argumen yang sama, yaitu biarkanlah saya marah dan mati. Nah, beberapa orang mengasosiasikan karakter Yunus dengan karakter anak yang sulung di dalam perumpamaan anak yang hilang. Ya. Oleh karena Yunus ini adalah orang yang tidak mau atau orang yang protes tentang pertobatan saudaranya. Ya. Pertobatan saudaranya, dan dia merasa cemburu, merasa dia lebih baik, dan merasa saudaranya tidak layak untuk bertobat. Nah, pada saat ini ada 4 hal yang ingin saya bagikan latar belakang kenapa Yunus marah. Yang pertama terdapat di dalam Yunus pasal 4 ayat yang pertama. Ada yang menarik di sini kalau kita baca bahwa Yunus berkata, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku?" Ya, tentang kasih sayang Tuhan. Dia protes bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kasih, maha pengampuni. Tapi kalau kita baca di pasal pertama, tidak pernah ekspresi ini muncul. Nah, kalau kita lihat di dalam tulisan Roh Nubuat, alasan Yunus lari 2. Yang pertama, karena dia takut susah, dia memikirkan kesulitan-kesulitan. Dan yang kedua, dia tidak yakin bahwa misi tersebut mustahil untuk menginjil kepada kota yang sombong ini. Nah, itu alasan yang pertama, latar belakang kenapa Yunus marah. Yang kedua, Yunus merasa malu, dia takut terlihat bodoh di hadapan bangsanya.
dia takut dianggap nabi palsu. Itu dicatat di dalam Para Nabi dan Raja halaman 222. Ia membiarkan pikirannya membayangkan kemungkinan bahwa ia akan dianggap sebagai seorang nabi palsu. Merasa cemburu demi nama baiknya, ia kehilangan pandangan terhadap nilai jiwa lebih yang tidak terbatas yang berada di kota yang jahat itu. Jadi yang kedua adalah masalah gengsinya. Dia takut dibilang dia adalah nabi yang palsu. Nah, kemudian beberapa komentator juga mengatakan bahwa kenapa Yunus marah oleh karena dia memang menginginkan kota itu untuk dihukum. Masalah politik. Agar saat itu bangsa Israel memang sangat mereka merasakan dampak dari kekuatan atau kekuasaan orang Assyria saat itu. Dan menurut mereka bahwa Yunus menghendaki bahwa memang Tuhan harus menghukum bangsa yang jahat ini. Dan yang keempat adalah beberapa komentar seperti Buckner, mereka mengatakan bahwa Yunus ini dia tidak percaya pertobatan Nineve yang terlalu cepat. Menurutnya adalah pertobatan ini tidak akan bertahan lama. Tetapi walaupun apapun yang menjadi alasan Yunus sampai dia marah, Alkitab mencatat bahwa tidak ada alasan untuk Yunus marah. Yunus tidak layak marah karena Tuhan juga mengasihi bangsa Assyria ini. Terima kasih pendeta. Pembahasan tersebut membawa kita pada pelajaran-pelajaran menarik yang kita bisa ambil dari kisah tentang Yunus dan juga kisah tentang kota Nineve. Raja Nineve adalah seorang raja yang jahat. Namun ketika mendengar tentang pekabaran kebinasaan kotanya, dia menerima pekabaran dari Tuhan. Sedangkan Yunus adalah seorang nabi Allah yang melawan perintah dari Tuhannya. Raja Nineve bertobat agar dia dan kerajaannya tidak mengalami kebinasaan. Sedangkan Nabi Yunus lebih memilih untuk mati, untuk binasa, daripada melihat pertobatan musuhnya. Nineve jahat, tetapi punya hati yang lembut untuk bertobat. Yunus orangnya rohani, tetapi tidak punya hati melihat pertobatan musuhnya. Kita perlu melihat kisah Nabi Yunus dalam perspektif yang seimbang. Nabi Yunus adalah nabi yang baik dan dihormati di wilayah Israel maupun di wilayah bangsa asing. Kerajaan Assyria bahkan di bekas wilayah kota Nineve yang saat ini adalah Mosul, Irak, ada makam yang diyakini yang selalu mendapat kunjungan dari banyak orang dan turis sebagai makam dari Nabi Yunus. Dapat dikata satu-satunya Nabi Ibrani yang mendapat respek yang sangat besar oleh bangsa asing dapat kita lihat adalah pada Nabi Yunus. Setidaknya dalam dua peristiwa, Yesus menyebutkan kisah Nabi Yunus sebagai bukti bahwa dia sangat dikenal oleh bangsa Yahudi. Jadi kisah Nabi Yunus sebenarnya adalah merupakan bentuk pengakuan jujur dari seorang nabi yang dihormati bahwa ada saat di mana dia pernah melakukan kesalahan, yaitu lari dari panggilan Tuhan. Kitab Yunus tidak berpusat pada pekabaran dari nabi ini, tapi dari seorang nabi. Namun fokusnya adalah pada juru kabarnya itu sendiri, yaitu Yunus. Berbeda dengan kisah kitab lainnya, cerita Yunus berakhir dengan pertanyaan, sehingga kita diajak untuk menempatkan diri kita pada posisi Yunus. Apakah reaksi kita terhadap kasih karunia dan keselamatan yang Allah tawarkan kepada semua bangsa, termasuk kepada musuh-musuh kita? Yunus, nabi yang gelisah karena dia lari dari Tuhannya. Dia boleh tidur atau istirahat di buritan kapal, tetapi dia tidak mendapatkan perhentian. Ingat, perhentian atau istirahat dan damai sejahtera hanya diperoleh ketika kita berlari datang kepada Tuhan. Dan kita semua terajak untuk menyambut panggilan undangan Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Di dalam bahasa Inggris, I will give you rest. Aku akan memberikan kepadamu sentosa. Kiranya kita semua dapat menyambut ajakan dan panggilan yang indah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya
undang kita semua untuk tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kami boleh belajar tentang kehidupan dari Nabi Yunus. Ya. Seorang nabi yang mendapat satu penghargaan dan penghormatan baik di kalangan bangsa Yahudi maupun di kalangan bangsa asing. Oleh karena dia telah melakukan suatu hal yang menurut dia sendiri mustahil, yaitu membawa pekabaran kasih karunia Allah kepada kota yang begitu jahat, kota Nineve. Tetapi kota ini yang telah menerima akan pekabaran yang dari Tuhan ini, atas pertolongan Tuhan mereka bertobat. Kiranya ya Tuhan, kami dapat menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami dapat dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kehidupan kami yang tidak memiliki istirahat, yang memiliki kegelisahan, boleh mendapatkan kedamaian di dalam Engkau. Barangkali kami bergumul dengan masalah-masalah hidup kami. Barangkali kami bergumul dengan hal-hal peperangan kerohanian kami. Tuhan, kami undang Engkau untuk datang ke dalam kehidupan kami. Kami tidak mau berlari kepada hal-hal yang lain, tetapi kami hanya mau berlari kepadamu, berharap kepadamu. Kiranya Engkau akan memberikan perhentian, istirahat yang sejati kepada kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami mohon doa ini. Amin.